Nikmat al-iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita duduk di dalam majlis ini, tidak lain dan tidak bukan mencoba untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencoba untuk memahami, mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita duduk di dalam majlis ini, tidak kita keluar dari majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengabulkan hajat-hajat kita, memanjangkan umur kita dalam ta'ah wal afiyah salamah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Ya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan lagi di dalam kitab Sulamut Taufik dan syarahnya kitab Mergatus Syur'a Tasdik. Di dalam pembahasan terakhir kita membahas di dalam perkara-perkara yang membatalkan sholat dan termasuk uzur-uzur sampai 3 rukun panjang atau 5 rukun di dalam pembahasan tentang bagaimana ketika kita terlambat di dalam membaca suratul Fatihah. Sekarang masuk pembahasan berikutnya. Faslun fi syuruti ligubuli salah. Sekarang syarat diterimanya salat. Jadi ketika kita sudah memenuhi syarat-syarat sahnya salat, maka masuk lagi syarat berikutnya adalah syarat syurut qabul salat indallah. Syarat diterimanya sholat kita di sisi Allah. Ini syaratnya. Wa syarita ma'a man marra li qabuliha 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala ayaksida biha wajh Allah ta'ala wahda wa yakuna ma'kulahu wal malbusa wa musallahu halalan wa yahdira qalbahu fiha falaysa lahu min salati illa ma'aqala minha wa an la yu'jiba biha ila akhirih. Syarat setelah di dalam syarat sahnya sholat kemarin, dan banyak syarat sahnya sholat: suci daripada 2 hadas, satur aurat, kemudian suci dari najis, kemudian menghadap kiblat, mengetahui masuk waktu sholat, dan yang lain-lainnya kemarin itu. Sekarang ini sudah memenuhi syarat itu, masuk berikutnya, syarat berikutnya apa? Syarat diterimanya sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika memenuhi syarat ini, maka salat kita akan diterima di sisi Allah. Jika tidak memenuhi syarat ini, salat kita sah tapi tidak diterima di sisi Allah. Apa be syarat diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ayaksida biha wajh Allah taala wahda. Syarat diterimanya Allah Subhanahu wa taala, salat kita itu harus niatan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita salat itu murni karena Allah Subhanahu wa taala, wahdah. Tidak ada niatan lain. Tidak ada niatan lain. Tidak ada niatan lain. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini sebutkan kata Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bandani rahimahullah, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani rahimahullah, beliau mengatakan apa? La tama'ati tawafil jannah wala liharubi minal iqab wa khafu minan nar
bukan karena kita pengen masuk surga, mengharapkan masuk surga, bukan. Nah, dan bukan juga karena rasa takut kita lari daripada siksaan, azab daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jadi sholat kita ini murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan karena pengen dapat pahala, pengen masuk surga, tidak juga karena sebab rasa takut kita akan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Ya. Ngapa sholat? Karena Allah perintahkan sholat, aku sholat. Ini katakan. Ya. Ikhlas ini katakan. Ini ikhlas. Derajatul ula ini, derajat yang pertama ini dikatakan. Derajat yang pertama ini. Melakukan amal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Darajatul ikhlas ini katakan. Bal kaunihi ta'ala ilahu wa huwa abduhu ta'ala. Kenapa menurutkan kita sholat? Ya karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sedangkan kita ini hambanya Allah. Yang memang Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Ini katakan. Untuk menghamba. Mulai sekarang coba ganti kata ibadah itu ganti. Ini katakan. Sebetulnya bukan ibadah. Kita tuh dalam bahasa ibadah itu kita tidak ngerti kadang, tidak ngeh. Allah ciptakan kita ini untuk apa? Bukan menghamba. Menghamba kepada Allah. Menghamba. Ibadah itu artinya menghamba. Ganti. Karena kadang dengan bahasa ibadah itu kita tidak ngeh. Tidak ngerti hakikat kita ini. Padahal kita pikir itu kan kalau ibadah itu cuma sholat deh. Kalau begawe, bukan ibadah. Kalau ke kamar mandi beda. Bagian dari penghambaan kita kepada Allah itu. Nyatakan. Ke kamar mandi itu ibadah tak? Kalau dilakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada kita, ibadah. Masuk kamar mandi kaki kiri, ibadah kan itu? Ibadah. Masuk kamar mandi berbacaan, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min khubthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Kau dari gangguan setan lanang dan setan betina. Ini ibadah itu. Masuk kamar mandi, ibadah itu. Menghamba kepada Allah dalam aspek segala kehidupan kita. Jadi ketika masuk kamar mandi, ya proses penghambaan kita kepada Allah dengan cara masuk kamar mandi. Ketika begawe juga sama. Ketika kita begawe, ya menghamba kepada Allah dengan cara begawe. Asal sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, jangankan begawe, sholat pun juga. Yang kita nyangka ibadah, penghambaan, ternyata bukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat ikhlas. Yang namanya hamba sahaya itu tidak memiliki apa, budak, hamba sahaya. Apa yang dia punya adalah milik tuannya. Bahkan diri dia dewe milik tuannya. Dia dewe itu sifatnya harta, kepemilikan tuannya. Benda yang jika tuannya menjual dia terjual. Jika tuannya menjadikan dia budak, maka dia jadi budak. Jika tuannya memerdekakan dia, maka dia merdeka. Ya, dekat. Sama, kita pun sama. Kita ini hamba Allah yang sekarang ini
jadi proses penghambaan. Kaki dimerdekakan. Kapan dimerdekakan? Hah? Kapan? Kapan kita dimerdekakan? Hah? Mati. Ketika mati, merdeka gitu. Dari belenggu duniawi, belenggu perbudakan, belenggu penghambaan. Makanya Nabi katakan, tuhfatul mu'min al-maut, anugerah yang Allah berikan kepada seorang yang mukmin adalah mati. Jadi kalau mati baru lepas kekangan itu, merdeka gitu. Tak kata lagi kesusahan dalam diri kita. Kalau sekarang ini susah dah. Memang susah, namanya hamba. Hamba saya itu susah dah. Susah, tinggal sikap hamba itu dewe menjalankan kehidupan ini. Dia nak susah, dia jadi susah. Dia nikmati, dia bakal jadi nikmat. Dia senangi, bakal dia jadi senang. Oh, susah kita hidup di dunia, susah dah. Harus tahajud, harus sholat subuh berjamaah, harus pagi-pagi ke masjid, lemak-lemak tidur, bangun subuh-subuh, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Wong ngatai kita, tak boleh kita balas ngatai. Wong zalimi kita sabar, tak boleh juga balas zaliman. Susah dah. Ada duit sedekah, nyari duit saya sedekah. Itu kan perintah Allah. Itu kan perintah Tuhan kita. Ketika kita seorang hamba Allah, ketika Allah memerintahkan, Tuhan yang memerintahkan, hei hambaku duduk. Hei hambaku, apa yang kau miliki itu milik aku, kata Allah. Begitu juga Tuhan hamba saya gitu. Hamba saya itu apa yang dia miliki milik siapa? Milik Tuhan. Tuhan yang ngomong, hei hambaku, hamba saya, budakku, duit itu kau sedekahkan. Maka sedekahkan. Jadi hamba saya itu memiliki sesuatu dah? Tidak. Ketika dompet tuannya, hamba itu akan berkata apa? Inna lillahi, apa artinya? Milik Tuhan. Inna lillahi, sesungguhnya lelah untuk Allah, milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya akan kembali kepada Tuanku. Itu hamba, penghambaan. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini hamba. Jadi kamar mandi itu proses penghambaan kita kepada Allah, asal sesuai dengan apa yang Allah inginkan kepada kita orang. Bini kita siapa itu? Bagi kita siapa itu bini kita? Bini kita adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk apa? Untuk kita. Minjami. Untuk apa? Proses penghambaan kita kepada Allah. Anak, harta, jabatan, itu semua makhluk yang Allah ciptakan untuk kita. Kan itu kan? Untuk apa? Proses, wasilah, perantara untuk kita menghamba kepada Allah, bukan milik kita. Karena kita tidak memiliki sesuatu. Harusnya, paham gak? Harusnya itu, walaupun kita ini ngesok, sudah awak budak, hamba saya ngesok pula. Becak punya ngasuh punya aku galau ini. Padahal hamba saya tuh, makanya yang Palembang tuh galak ngomong budak.
Budak pas kan memang. Kita nih budak. Jadi kita diciptakan di dunia ini untuk menjadi apa? Budaknya Allah. Itu kan bahasanya itu kan benar kan? Penghambaan kepada Allah sebagai hambanya Allah. Jadi hamba itu adalah sifat, sikap, akhlak yang terpuji. Asraful akhlak. Akhlak yang paling mulia itu adalah akhlak penghambaan, tingkah laku, budi pekerti, penghambaan kepada Allah di dalam segala sesuatunya. Ketika kita kawin, ya proses kita penghambaan kepada Allah, karena bini kita, pasangan hidup kita adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk kita menghamba. Itu kan jadi kita pahami, jadi ada sifat penghambaan ini yang murni, bentuknya penghambaan, bentuknya ibadah. Ada yang tidak murni bentuknya ibadah. Baca sholat. Kalau sholat tuh, karena kita ini kan terdoktrinkan, ada yang murni ibadah, ada yang tidak murni, tidak jingoan, tapi ibadah. Baca sholat, ngaji Quran, pergi haji, mengeluarkan zakat, itu kan kejingoan. Ke WC, berak, kencing, itu juga penghambaan. Berbaju, jingo ada? Tidak kejingoan. Tapi ini ibadah juga. Asal apa? Niatan tadi. Tujuan tadi untuk apa? Untuk menghamba kepada Allah. Itu akan jadi ibadah. Tujuannya sih kok. Itu akan bernilai ibadah, penghambaan kepada Allah jika niatan karena Allah. Kalau tidak niatan karena Allah, apapun bentuknya, baik bentuknya yang ibadah ataupun bentuknya bukan ibadah, maka tidak akan bernilai di mata Allah. Contoh yang bentuknya ibadah, ya sholat, zakat, pergi haji. Jika niatannya bukan karena Allah, ibadah kan? Walaupun bentuknya ibadah, tapi bukan ibadah kepada Allah. Atau contoh lagi apa? Duduk di masjid. Kita duduk masjid itu ibadah bukan? Duduk di masjid itu ibadah kan? Ibadah? Bukan. Duduk di masjid itu bukan ibadah. Apa duduk di masjid itu? Ada. Jadi dibagi dua. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu kan ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya adah, kebiasaan. Kebiasaan ini yang sifatnya tidak berbentuk ibadah. Baca duduk di masjid, ibadah bukan? Bukan. Adat. Karena di zaman Nabi, sering ada sampaikan, Ahlus Suffah itu kelompok para sahabat yang bujangan, miskin, pakai miskin, tidak kasih tempat, tinggalnya mana? Di masjid. Tinggal di masjid, tedok masjid, tinggal di masjid, namanya tinggal, jadi tempat rumah dia. Makanya duduk di masjid itu ibadah kan? Bukan, kecuali niat. Kenapa? Niatan tadi, karena Allah tadi tuh, ada tujuan karena Allah. Niatan nilai ta'ala akan jadi ibadah. Adat tadi akan jadi ibadah.
semuanya dalam hidup kita nih, ikhwan. Nah, tujuan tadi dibagi nantinya. Ada yang nilainya bagusnya, ada yang murninya. Murninya ini apa? Yang melakukan ibadah ini kenapa kau sholat? Bukan pengen masuk surga, tidak. Bukan juga karena takut akan api neraka, tidak. Tapi kenapa? Ya karena Allah. Kenapa? Ya karena aku makhluknya. Sedangkan Allah adalah yang menciptakan aku, Tuhanku. Yang menguasai aku. Yang menentukan segala sesuatu untukku. Ini derajat yang murni, derajat yang ula, derajat ikhlas ini. Lalu yang kedua, apa yang kedua ini? Yutalliba biha thawabul jannah aw yakhafu min iqabin nar. Kenapa sholat? Kenapa ke kamar mandi, duduk di masjid dengan niatan itu? Supaya dapat pahala. Pahala yang banyak bisa menyebabkan masuk surga. Kenapa kau sholat? Karena aku takut masuk api neraka. Karena janji Allah yang tidak sholat untuk dipastikan masuk neraka, dipastikan akan diazab. Janji Allah, Allah yang kaya dengan janjinya. Yang melakukan maksiat takut, makanya aku sholat. Ini derajat yang kedua. Lalu derajat yang ketiga, ini kan. Kenapa kau sholat? Kenapa kau ibadah? Yatasarrafa biha wa yansibu ilaihi ta'ala. Kenapa sholat? Sholat itu akan memperbaiki kehidupan kita. Sholat itu akan menenangkan jiwa kita. Itu yang Allah berikan kepada kita ketika kita sholat. Allah itu sholat duha, ngapo? Allah akan mudahkan urusan kita, luaskan rezeki kita. Karena niatan karena Allah. Tapi ada embel-embel dun. Itu derajat yang ketiga. Itu derajat yang ketiga. Derajat yang ketiga. Ikhlas juga itu. Ikhlas juga. Menyatakan. Sholatlah kau. Allah akan mudahkan urusan kau. Banyak-banyak sholawat. Kalau kau susah, banyak-banyak sholawat. Allah akan hilangkan kesusahan kau. Kalau kau sempit rezekinya, banyak-banyak sholawat. Allah akan lapangkan rezeki kau. Ikhlas tak itu? Ikhlas. Tapi derajat yang ketiga. Derajat yang ketiga. Tapi kalau yang derajat yang pertama, derajat apa? Murni karena Allah sudah. Kenapa kau salah? Ya karena Allah. Kau pengen masuk surga? Tidak ada sedikit pun keinginanku untuk masuk surga. Tidak pun ada sedikit pun di dalam hatiku ada rasa takut akan neraka. Tidak. Kenapa kau salah? Karena Allah ciptakan aku. Karena Allah Tuhanku. Dan Allah perintahkan aku sholat, aku sholat. Aku adalah hambanya Allah. Dan aku tidak memiliki apapun. Apa yang kumiliki adalah miliknya Allah. Itu sifat penghambaan. Makanya Nabi itu selalu Allah puji di dalam Al-Quran dengan kalimat apa? Bi'abdihi. Dengan hambaku. Kenapa? Karena sifat budi pekerti, akhlak, tingkah laku yang sangat mulia yang ada di dalam diri Nabi. Karena Nabi mempunyai sifat apa? Sifat penghambaan kepada Allah. Sehingga Nabi itu tidak memiliki sesuatu. Yang dimiliki Nabi adalah miliknya Allah. Apapun yang dilakukan oleh Nabi adalah apapun yang diinginkan oleh Allah. Makanya banyak cerita Nabi. Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apakah merasa takut Nabi kepada orang-orang kafir yang ingin bunuh Nabi? Bukan. Bukan. Tidak ada rasa takut di dalam diri Nabi. Tidak ada rasa takut akan kedoliman. Akan binasanya Nabi, diri Nabi. Tidak ada.
Sehingga Nabi apa katakan? Perintah Allah. Ketika Allah perintahkan untuk hijrah, baru Nabi hijrah. Sehingga sahabat Sayyidina Abu Bakar pengen hijrah pun kata Rasulullah, sabar kau kaget. Kapan ya Rasulullah? Tunggu perintah. Ketika diperintahkan jalan Nabi, bukan karena rasa takut Nabi. Ketika perang, sama Nabi perang ya karena perintah. Nabi tidak perang pun juga karena perintah. Ketika di Mekah, Nabi tidak perang. Tidak pernah Nabi di dalam dakwahnya perang ketika berada di kota Mekah. Kenapa? Ya karena ada perintah. Ketika Nabi perang di kota Madinah, ya karena ada perintah. Jadi apapun yang dilakukan Nabi, ya karena perintah Allah. Apapun yang ditinggalkan oleh Nabi, ya karena perintah Allah. Apa yang dibenci oleh Nabi dan apa yang disenangi oleh Nabi juga karena perintah Allah. Itu sifat penghambaan. Begitu juga ibadah kita, sholat kita. Sholat ini jika niatan karena Allah akan bernilai di mata Allah. Jika tidak niatan karena Allah, tidak akan bernilai di mata Allah. Jadi ketika sholat itu hadir tak kita? Dan 3 hal ini. Apa cuma laku-laku gue? Tanpa menghadirkan diri kita, kenapa kau sholat? Kalau tidak hadir 3 perkara ini, tidak karena Allah, tidak juga mengharapkan surga ataupun takut akan api neraka, tidak juga karena ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan karena ibadah ketaatan kita kepada Allah, sholat itu, maka dia akan menilai di mata Allah. Jika karena Allah, nak di mana posisi kita sholat, nak sebagai apapun kita sholat, tetap sama be. Sekarang masukkan dalam diri kita, ada rasa tidak yang berbeda ketika sholat di rumah dengan sholat di masjid? Ngapa ada rasa itu? Kenapa ada rasa itu? Kalau ada rasa berarti bukan karena Allah. Kan begitu kan prosesnya kan? Kalau ketika ada perbedaan kita ketika di masjid dengan di rumah, ketika saf di depan dengan di belakang, ketika jadi imam ataupun jadi makmum, ada rasa yang beda, berarti rasa itu bukan karena Allah selama ini yang kita lakukan. Jika bukan niatan karena Allah, jika niatan karena Allah, maka rasa itu tidak akan beda. Ya. Jika niatan karena Allah, rasa itu tidak akan beda. Nah, sholat depan Ka'bah dengan sholat di masjid, ada rasa beda tak? Itulah rasanya tuh. Itulah yang dibahas, niatan itu. Jadi ada yang ngomong gini, sedekah 10.000 ikhlas, 100.000 dah ikhlas, 10.000 ikhlas, 100.000 dah ikhlas. Mana yang lebih bagus? Kalau ikhlas karena Allah, kita tidak akan melihat nilainya antara 10.000 dan 100.000. Kalau memang karena Allah, itu sama bagi kita. Ya, amal ini karena Allah, bukan karena nilainya. Kalau amal ini karena nilainya, kita akan memilih antara 10 dengan 100.
Tapi kalau amal ini karena Allah bukan karena nilainya, maka antara 10 dan 100 sama beda? Sama baik, ya bukan karena nilainya. Ketika berbuat baik dengan seseorang, kita berbuat baik dengan seseorang, sering berbuat baik dengan seseorang. Lalu si A ini, yang kita berbuat baik ini, sama si B melakukan keborokan, tapi si B ini kita tidak kenal. Si A sering kita berbuat baik. Dalam hati kita ketika si A dan si B ini melakukan keborokan, sakit hati tidak gitu? Sakit hati, yang paling sakit hati sama siapa? Si A atau si B? Si A. Maka kebaikan yang kita lakukan kepada si A selama ini adalah riya. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, ada harapan dalam hati kita pun dia akan berbuat baik kepada kita. Berarti bukan karena makanya kata ulama di dalam surah Al-Ikhlas, ada yang menceritakan tentang surah Al-Ikhlas itu tentang ikhlasan? Hah? Dalam surah Al-Ikhlas itu ada cerita tentang Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada cerita tentang ikhlasnya? Berarti kenapa dinamakan surah itu Al-Ikhlas? Di antara hikmahnya kata ulama, dinamakan surah itu Al-Ikhlas karena keikhlasan itu tidak tampak. Tidak tampak. Tidak ada rasa. Yang namanya keikhlasan ini benar-benar amal karena Allah sudah. Menyatakan. Ketika ada perbedaan di dalam amal itu berarti apa lagi ngomong anak ikhlas nih, anak ikhlas. Ikhlas, anak ikhlas. Ikhlas lah, ikhlas. Betul dulu, mana? Sumbangan, ikhlas. Hah? Ada wong ngomong mana? Beb, di depan rumah anak tuh lagi ada masjid, nak dibangun. Mana? Anak minta nasihat sama lu. Mana? Anak tuh rencana masjid tuh anak melok bangun, nak bantu. Oh bagus, anak bilang. Masya Allah bagus. Ada. Anak rencana keramik, yang lagi masjid itu butuh keramik. Anak rencana anak keramiknya anak. Oh bagus, Masya Allah. Tapi nasihat anak untuk antum, anak bilang. Habis inti bantu di masjid keramik itu, inti tidak usah salat lagi di masjid itu. Jangan pernah ninjak lagi ke masjid itu. Kalau inti ninjak lagi di masjid itu, kemudian ada rasa, ada keramik ini anak yang nunjuk, anak yang bantu, ada. Maka amal ente tidak akan bernilai di mata Allah. Paham ini? Paham tak? Nah ikhlas itu. Hah? Makanya solid. Memang solid masuk surga itu. Ada? Tidak gampang masuk surga itu. Nak jaga hati kita tuh pelan lurus be. Ada? Salah kita nih. Kita nih bukan main. Dari jauh lagi kejingoan. Mana duit abang, mana duit ababu. Ada? Mana ada? Lagi jingoan kita nih. Mana yang bagus, mana yang buruk, lagi tahuan kita nih. Nah kita ikhlas. Salah tak? Salah. Jadi macam mana dasar agama? Enggak. Justru kata ulama apa?
melakukan amal karena manusia, itu riya. Meninggalkan amal karena manusia, melakukan amal karena manusia, syirik. Meninggalkan amal karena manusia, riya. Jadi cara mana? Lakukan baik, lalu minta ampun sama Allah. Di dalam pembahasan ini yang anak ingin tekankan kita itu, biar kita paham. Jangan sampai kita ini punya penyakit, kita tidak paham diri kita punya penyakit. Karena jangan ngasuh diri kita ini selalu, aman, sehat, atau gula tinggi, minum es teh terus, manis-manis. Tapi kalau sudah tahu ada gula tinggi, walaupun minum es teh, nak jago-jago sedikit deh. Baca itu juga dalam ibadah kita. Walaupun kita ini penuh sifat riya dalam diri kita, sholat kita ini jarang ikhlasnya, ya setidak-setidaknya setelah sholat minta ampun sama Allah. Bahasanya kita ini bukan orang baik, bukan orang yang bagus. Jangan pernah ngaso habis sholat itu kalau mati masuk surga. Jangan pengen lemaknya mati pas lagi sujud pengen tak? Pengen tak mati pas sujud? Pengen? Tahu tak sholat kita itu ikhlas apa tidak? Sholat yang kita lakukan saat ini ikhlas apa tidak? Tidak ikhlas. Berarti maksiat kita ini. Pengen mati dalam keadaan sujud itu? Paham maksudnya? Kita ini tahu kadar diri kita di dalam sholat kita. Kita ini jauh dari kata sempurna di dalam sholat kita. Jauh dari kata bagus sholat kita. Buruk seburuk-buruknya sholat kita ini. Tapi tetap penghambaan nama Allah. Tetap ketidakikhlasan. Tapi minta ampun. Ya Allah, aku memang tidak ikhlas. Minta ampun ya Allah. Aku berusaha untuk ikhlas karena Engkau ya Allah. Walaupun hati ini solid untuk benar-benar karena Engkau ya Allah. Ya lemah. Ini maknanya lagi sholat, lagi sujud. Pas sujud lagi mikir ke duit gitu. Untung hari ini banyaknya nyinge-nyinge dewe. Mati. Pas sujud di dunia orang galak. Itu maksud anak. Kita ini paham diri kita ini tidak bagus. Jadi jangan berpikir bahwasanya habis sholat gitu itu bagusnya. Nah, jauh kata bagus kita ini. Jauh kata baik kita. Jauh kata kita nak masuk surga itu berat bagi diri kita. Tapi setidak-tidaknya kita tahu diri kita ini salah. Jauh dari kata baik. Solid nah ikhlas. Nyenengkati wong, besar tak pahalanya? Nyenengkati anak bini, besar tak pahalanya? Besar dia. Karena Allah. Ikhlas. Melakukan itu. Apa karena dia anak bini kita? Kalau bukan anak bini kita, kita akan berbuat baik dengan dia. Jadi ketika berbuat baik dengan orang itu, ya karena Allah dulu. Bukan karena dia anak bini kita. Murni karena Allah aku berbuat baik. Kenapa? Wasilah untuk aku menghamba kepada Allah. Jadi jangan kita berpikir kita tuh berbuat baik sama anak bini itu mati langsung masuk surga. Kalau niatannya cuma hanya sebatas anak bini kita bukan karena Allah, tidak bernilai di mata Allah. Kita berbuat baik sama Allah karena mendekati Allah bukan karena Allah, tidak akan bernilai di mata Allah. Itu bab ikhlas. Jadi ketika berbuat baik sama orang, tidak ikhlas minta ampun ya Allah. Aku berbuat baik ya karena Allah, bukan karena Engkau ya Allah. Ya Allah, Kau yang menguasai hatiku nih ya Allah. Jagalah diriku ini, niatanku ini, hatiku ini karena Engkau ya Allah. Ya menggalibul qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, mantapkan hatiku di dalam agama Engkau ya Allah. Ini penting ikhwan. Jadi jangan pernah kata Imam Muhaddad, Imam Ghazali mengatakan, jangan pernah kau merasa aman, hatimu tidak akan berbolak-balik. Kau harus takut. Namanya hati dalam bahasa Arab qalbun.
Kenapa dinamakan qalbun bi anaya tegallab? Karena selalu bolak-balik. Tidak mantap. Jadi jangan pernah merasa aman dengan hati kita. Nah, takutlah hati itu berbolak-balik dengan hal yang tidak baik. Itu yang harus kita. Jadi wanti-wanti terus gitu. Dalam amal kita. Makanya cara nak ikhlas itu yang paling gampang apa? Lakukan, lupakan. Lakukan foto, pasang di Facebook pula, ingat-ingat mana nak ikhlas, mana? Wallahu a'lam. Wal ikhlas. Mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah. Apa yang kita lakukan di dalam ketaatan menjadikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan memudahkan kita di dalam urusan kita setelah datang kematian kepada kita. Dan juga minta Allah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita dan mantapkan hati kita di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Minta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ikhwan kita kaum muslimin Palestina diberikan ketabahan, kesabaran, kemenangan, dan kekuatan, dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya mereka orang-orang kafir Yahudi Nasrani ikut andil dalam peperangan tersebut. Minta Allah selalu mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan minta Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua hadir dalam majlis ini, keluarga kita, orang yang kita cinta, orang yang mencintai kita, mudah-mudahan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah bi khair wal afiyah ya Allah biha ya Allah biha Allah bi husnul khatimah fi khair wal afiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad kal muqarrabin. Allahumma a'inna bi ilmi zina bi hilmi akrna bi taqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Hadza ma aqulu lakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.